persoalannya satu, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang digerakkan oleh hal-hal yang di luar diri kita. Karena apa? Karena kita berorientasi pada yang di luar itu. Sehingga kita perlu masuk, punya saat-saat hening setiap hari. Supaya tindakan-tindakan kita juga tenang. Lalu kalau kita tenang, orang-orang yang di sekitar kita ini juga merasakan ketenangan itu. Kalau orang-orang di sekitar kita ini merasakan ketenangan, mereka terdorong untuk tenang juga. Untuk apa tenang ini? Tenang itu membawa damai. Kedamaian itu bisa merespon, menyikapi hal-hal persoalan-persoalan kita itu setiap hari dengan tenang pula. Kalau hal-hal yang kita hadapi dengan tenang, hati kita damai, maka kita bisa menemukan tindakan solusi-solusi yang tepat. Inilah perawan yang budiman, yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita yang bernyala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hidup yang layak kita hidupi adalah hidup yang terus-menerus setiap hari direnungkan. Permenungan itu membuat apa yang dibuat yang baik itu menjadi kekayaan kita sendiri. Dan itulah yang dibuat oleh Beata Maria dari Yesus yang tersalib. Seorang perawan yang lahir di sekitar daerah Galilea pada abad ke-19 dan masuk ke Ordo Karmel tak berkasut di Prancis. Dan dia menjadi misionaris di India, mendirikan biara di sana. Kerendahan hatinya serta devosi kepada Roh Kudus dan cintanya yang amat besar kepada gereja serta Sri Paus membuat dia punya anugerah-anugerah istimewa yang membantu kita untuk menemukan Tuhan yang hidup. Jadi Tuhan yang tidak kelihatan itu bisa dihayati sungguh-sungguh dalam hidup kita sehari-hari. Nah, karena itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita kembali memberikan kesempatan kepada diri kita, memberikan jiwa kita hening, agar di tengah-tengah segala kericuhan, kegaduhan, kepentingan, persoalan hidup kita setiap hari, kita masih punya waktu untuk hening. Itu mari kita hening dulu sejenak, kita lihat kembali sejenak. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para saudara terkasih, Yesus ini terus-menerus membuat kita ingat dan mengundang kita untuk sadar bahwa jangan pentingkan yang luar. Tetapi yang luar itu bergantung pada yang dalam. Loh, kan orang bisa bersandiwara? Ya, karena itulah jadilah otentik. Maka Yesus tidak mementingkan yang di luar, tetapi orang perlu masuk dalam diri sendiri. Kita perlu punya waktu untuk belajar melihat apa yang sedang bergejolak di dalam. Orang bisa tersenyum, tetapi dia bisa marah-marah dalam hatinya, dalam senyum itu, kepada orang yang di hadapannya. Meskipun orang yang di hadapannya itu merasa bahwa dia sedang diberi senyuman oleh kita. Ini yang menjadi orang tidak hidup sungguh-sungguh menghayati hidupnya itu. Maka apa yang tampak berbeda dengan apa yang di dalam. Maka Yesus terus mengajak bahwa mari masuk. Melihat apa yang di dalam. Lalu orang perlu, kalau untuk itu berarti mengandaikan kita punya waktu setiap hari untuk melihat yang di dalam. Menyadari apa yang sedang bergerak di dalam hati kita. Apa yang sedang kita rasakan. Apa yang membuat kita tersenyum. Apa yang membuat kita bisa menyapa orang sungguh-sungguh. Apa yang membuat kita bisa berdoa secara pribadi. Maka doa itu, Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, pergilah, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu dan berdoalah. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan memberikan upahnya.
Supaya apa? Supaya kita tidak sibuk dengan pensil alis, potongan rambut, baju yang dipakai. Memang juga bukan terus diabaikan, bukan, tetapi apa yang kita kenakan sungguh-sungguh bukan diorientasikan, ditujukan untuk dilihat, tetapi tampil dari kedalaman jiwa kita. Nah, karena itu Yesus bukan hanya sekedar mencela, tujuannya bukan mencela, tetapi membuat sadar bagi kita semua yang terus sibuk dengan hal-hal yang di luar diri kita, yang ditambahkan. Sehingga Yesus tuh mau mengatakan bahwa kalau kamu dipuji, ya jangan bersombong hati, jangan berbangga. Sebaliknya kalau kita dimaki-maki, ya jangan terus mudah tersinggung. Loh, apakah saya nggak boleh marah dan kita nggak boleh senang? Ya boleh. Persoalannya satu, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang digerakkan oleh hal-hal yang di luar diri kita. Karena apa? Karena kita berorientasi pada yang di luar itu. Sehingga kita perlu masuk. Kita perlu punya saat-saat hening setiap hari. Supaya tindakan-tindakan kita juga tenang. Lalu kalau kita tenang, orang-orang yang di sekitar kita ini juga merasakan ketenangan itu. Kalau orang-orang di sekitar kita ini merasakan ketenangan, mereka terdorong untuk tenang juga. Loh, untuk apa tenang ini? Tenang itu membawa damai. Kedamaian itu bisa merespon, menyikapi hal-hal persoalan-persoalan kita itu setiap hari dengan tenang pula. Kalau hal-hal yang kita hadapi dengan tenang, hati kita damai, maka kita bisa menemukan tindakan solusi-solusi yang tepat. Marah boleh, ya orang harus marah. Kalau memang ada yang kesalahan atau ada apa-apa, tetapi cara marahnya, ini loh tadi. Maka para saudara kasih, kita jangan sibuk dengan hal-hal itu yang di luar, yang ditambahkan. Orang sibuk dengan pujian, orang sibuk dengan kata-kata orang. Lalu, wah kalau gitu saya gak usah mikir orang lain. Bukan. Tetapi apa yang kita terima dari orang lain, apa yang kita tangkap dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, masukan, kritikan orang, menjadi permenungan. Nah ini harus diolah. Kayak sapi itu loh. Sapi itu kalau makan kan terus makan, tapi dia tetap ada namanya tembolok. Kita perlu tembolok yang besar, supaya kita punya. Tapi kalau tembolok itu nggak punya waktu, tapi setelah gini, sapi itu kan makan itu tidak langsung masuk ke lambung, tapi masuk ke tembolok. Pada satu saat dia tenang, dia duduk, kakinya dilipat semua, perutnya sampai di bawah lantai, dan dia mulai mengeluarkan kembali dari tembolok, dikunyah kembali. Orang merenung itu terima semua, tapi harus punya waktu untuk mengeluarkan kembali dari tembolok hidup kita, dikunyah kembali, masuk ke lambung, oleh usus, dicerap yang baik. Yang jelek dibuang. Itu loh gunanya kita bisa memasukkan semuanya dalam tembolok dengan tenang, punya waktu untuk mengeluarkan kembali, lalu mengunyah kembali, dikunyah sampai halus, direnungkan sungguh-sungguh, sampai jadi kecil-kecil lembut, masuk ke lambung, ke usus, dicerap, yang baik dipakai untuk tubuh, untuk hidup kita selanjutnya, menjadi kekuatan hidup kita, yang jelek dibuang. Maka kita akan terbiasa untuk menemukan inti yang utama dari setiap peristiwa. Dan itu adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita tidak akan pernah lupa kasih Tuhan dalam hidup kita. Dalam peristiwa apapun yang sedang kita hayati, kita hadapi, kita alami. Pengantin sudah datang, marilah menyongsong Kristus Tuhan kita. Tuhan bersamamu,
dan bersama roh-Mu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.